Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel lagi di kelasnya Bu Enti Krisna. Teman-teman, kembali lagi di kelas Bu Enti Krisna. Kita akan membahas terkait dengan pengembangan karir lagi. Teman-teman, sekarang Bu Enti mau sharing terkait dengan pengalamannya Bu Enti juga, dan juga referensi beberapa juga terkait dengan kenapa sih lamaran kerja kalian itu ditolak atau nggak dipanggil-panggil untuk sekedar interview awal atau tes administrasi aja udah gagal dan lain sebagainya. Kenapa sih? Nah, kita langsung bahas aja ya. Yang pertama, kenapa sih lamaran kalian itu ditolak atau nggak dipanggil-panggil nih sudah ngelamar? Yang pertama, yang pernah Bu Enti, bukan Bu Enti alami sih, temui temannya Bu Enti dulu ya, yaitu terkait dengan salah penulisan perusahaan yang dituju. Jadi kalau umpamanya perusahaan A, dia nulisnya perusahaan B karena saking banyaknya yang dilamar, perusahaan yang dilamar, atau bahkan dia tipe gitu kan untuk penulisannya gitu kan ya. Misalnya nih ya, Bank Negara Indonesia, BNI, dia nulisnya Bank Nasional Indonesia. Iyalah, pasti perusahaan akan menilai kalian itu, kok nggak detail sih anak ini, kok nggak berhati-hati sih anak ini. Nah, ya kan? Makanya harus benar-benar diteliti lagi terkait dengan nama perusahaan yang kalian tuju. Baik, yang kedua apa? Kalau umpamanya kalian ngirimnya lewat email, biasanya kalian lupa menuliskan subjek atau surelnya gitu ya. Jadi subjeknya itu ditulis, jangan hanya dari email kalian aja, tapi subjeknya nggak ditulis. Subjeknya ditulis lamaran kerja administrasi. Nah, gitu jelas ya. Jangan lupa kalau email kalian tulis di subjeknya itu adalah kalau saya sih ya sarankan lamaran kerja administrasi, nah atau manajer apa bagiannya gitu lah, buka kurung bagiannya. Atau kalau namanya di amplop gitu ya, di amplop coklat ya yang sangat ngehits, amplop coklat yang sangat ngehits itu, kalian tulis di pojoknya, tulisannya adalah lamaran kerja, bagiannya apa, buka kurung. Jangan hanya alamat perusahaan dan alamat kalian aja. Baik, yang selanjutnya adalah badan email. Jadi kalian harus benar-benar badan emailnya itu ya, assalamualaikum, badannya ya, isinya itu benar-benar harus rapi. Itu harus diperhatikan ya. Kalau mamanya kalian yang manual, berarti diperhatikan juga badan suratnya ya. Coba cek kalau mamanya terkait dengan surat menyurat, badan surat diperhatikan. Baik, teman-teman, yang selanjutnya adalah pengetahuannya Bu Enti juga nih ya. Fotonya kalian atau KTP-nya kalian nggak jelas untuk fotokopiannya ya. Yang kedua, fotonya kalian juga tidak menarik. Maksudnya itu fotonya itu adalah kayak scan-scanan gitu loh, tapi tidak yang rapi gitu kan. Jadi orang kan itunya kan tekstur pecah-pecah gitu kan jadinya kan. Jadi teman-teman itu diperhatikan fotokopi KTP sama foto yang benar-benar bisa dilihat dan bisa direkomendasikan untuk kalian layak dipanggil minimal administrasi ataupun minimal wawancara awal gitu ya. Lanjut, yang selanjutnya adalah informasi yang ditonjolkan tidak relevan. Maksudnya begini teman-teman, informasi yang ada di CV kalian itu ya, itu tidak sesuai dengan apa yang kalian lamar. Ngelamarnya sebagai administrasi, tapi informasinya kalian itu adalah seseorang yang biasanya ikut magang terkait dengan kesehatan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nggak relevan lah, nggak cocok gitu kan ya. Jadi informasi-informasi yang kalian cantumkan di CV itu tidak relevan dengan apa yang kalian lamar. Usahakan kalian itu melamar sesuai dengan kapasitasnya kalian gitu ya. Jangan asal angger semuanya dilamar karena kalian tidak qualified akhirnya. Itu loh ya. Lanjut, yang selanjutnya adalah melamar banyak posisi. Umpamanya dibuka nih ya yang namanya lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan itu ada beberapa posisi. Kamu lamar tuh semuanya 3 gitu kan ya. Itu kan juga itu menunjukkan kalian tuh sebenarnya kredibelnya di mana, kalian sebenarnya tajamnya di mana sih. Nah kayak gitu kan. Jadi kok semuanya dilamar, emang kalian bisa semuanya? Pertanyaannya seperti itu
Ya kalaupun bisa maksimal tidak. Nah ya, jangan semuanya, jadi dipilih benar-benar sesuai dengan kualifikasi diri kalian. Selanjutnya adalah tentang, nah ini ya, zaman sekarang itu kan Bu Wenti selalu bilang di kelas gitu ya, terkait dengan komunikasi. Teman-teman, jejak digital kalian itu benar-benar akan dilihat. Jadi apa yang membuat lamaran kalian ditolak? Karena jejak digital atau platform sosial media kalian itu tidak baik. Bu, tidak baik itu seperti apa ya Bu? Ya kemungkinan kalian itu di sosial medianya, Instagramnya itu kerjaannya cuman hura-hura, kerjaannya cuman ngeprank gitu ya. Selama cari kerjaan cuman ngeprank doang gitu kan. Ya kan menunjukkan siapa diri kalian. Kalian melamarnya menjadi seorang auditor gitu ya. Auditor orangnya harus teliti, orangnya harus kritis, disiplin, tegas, berwibawa gitu kan ya. Nah, sekarang kamu kerjanya di sosial media itu seperti itu aja. Jadi nggak relevan dengan apa yang kalian lamar. Tapi teman-teman, Bu Wenti bisa menyampaikan ya, bahwasannya nggak hanya satu posisi yang kalian lamar, nggak hanya terkait dengan satu posisi yang kalian lamar, tapi dari semua posisi. Ketika kamu mempunyai platform sosial media itu kurang menarik ya, tidak bisa membranding diri kamu, tidak bisa menunjukkan diri kamu yang sebenarnya, dan tidak menarik pastinya, itu juga akan mempengaruhi perusahaan untuk bisa memanggil kalian untuk sekedar wawancara awal. Jadi dijaga baik-baik yang namanya sosial medianya ya, jangan lupa. Oke, yang selanjutnya adalah kalian terlalu banyak tipe. Ya, ini kebanyakan nih mahasiswa. Kalau kita nggak hanya chattingan, SMS-an, WA-an gitu kan ya, nggak hanya itu yang akan mempengaruhi kebiasaan kita. Tapi ketika kita melamar kerja, akhirnya kebiasaan tipe dan tidak diperbaiki. Kalau mamanya tipe di WA mah biasa ya, Bu Wenti juga biasanya tipe gitu kan ya. Tapi kalau umpamanya untuk surat-surat formal, dan itu sangat penting banget, Bu Wenti bakalan sedetail mungkin satu per satu. Itulah gunanya kalian pas skripsi, bagaimana kan dilihat cara penulisan, ada yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau tidak gitu ya, formal. Apalagi tipenya sekarang banyak banget orang-orang yang tipe tapi mereka tidak mau detail dan teliti untuk menyelesaikan atau merapikannya kembali. Hati-hati dengan tipenya ya, itu menunjukkan kalau kalian tidak teliti. Baik, yang selanjutnya adalah copy paste. Copy paste terkait ini, biasanya kalian kan banyak ya contoh lamaran kerja yang ada di Google. Kalian copy paste, kalian kirim. Tidak ada unsur kreativitas sama sekali di situ. Jadi copy paste aja langsung terus kalian kirim ya. Itu terlihat banget oleh si recruiter atau orang perusahaan yang merekrut kalian. Ingatlah, orang yang merekrut insya Allah itu memang jauh lebih paham dan berpengalaman terhadap yang namanya wawancara kerja ataupun terkait dengan pelamaran kerja. Jadi teman-teman harus benar-benar kreatif, teliti dan detail ya untuk melamar kerja biar menonjol dan kalian yang dipanggil untuk melakukan tes wawancara kerja pertama ya, minimal dipanggil dulu lah ya oleh perusahaan. Itu yang selanjutnya adalah dokumen. Pasti nih ada dokumen-dokumen yang kurang dari kalian. Misalnya apa? Ada yang minta kalau umpamanya ijazahnya harus stempel basah atau legalisir gitu kan ya, bukan fotokopian legalisirnya. Itu kalian tidak perhatikan. Saran Bu Wenti kalau memang untuk tertentu gitu ya, tolong disiapkan itu legalisir basah atau stempel basah yang memang sudah tersedia banyak. Kalau memang untuk perusahaan-perusahaan yang memang belum membuka lowongan tapi kalian itu pengen naruh lamaran, ya mungkin tidak usah yang stempel basah. Tapi kalau umpamanya buka lowongan dan benar-benar itu perusahaan memang kredibel banget, usahakan kalian pakai dokumen yang benar-benar sah gitu ya. Jadi dokumen mulai dari fotokopi KTP, foto ya, ijazah, transkrip nilai, jangan sampai ada yang kelewatan. Apalagi ditambah dengan yang namanya fotokopian kegiatan kalian selama kuliah. Itu juga akan jadi pertimbangan sebuah perusahaan untuk bisa memanggil kalian pertama kali ketika kalian melamar kerja. Baik, selanjutnya overqualified. Biasanya gini, ada overqualified ini berarti kan melebihi dari apa yang diinginkan oleh perusahaan. Bukannya perusahaan tidak mau, tapi kan memang perusahaan maunya umpamanya administrasi minimal SMA. Lah kalian dari S2 gitu kan masuknya. Ya yang pertama udah jelas sekali gitu kan ya.
itu memang bukan terkait apa lagi, tapi masuknya itu adalah terkait dengan kalian mau dibayar berapa dengan gaji dengan pendidikan segitu. Itu memang bukan kualifikasinya kalian gitu kan. Bukan berarti kalian nggak bisa, tidak, tapi perusahaan itu menghargai kalian ya. Kita positive thinking aja, paham ya, sesuai dengan kualifikasi. Kadang ada yang under kualifikasi ya, kualifikasi. Tapi kadang juga ada yang under kualifikasi, teman-teman. Maksudnya gimana, Bu En? Permintaannya adalah minimal S1, tapi kalian ngelamarnya pakai ijazah D3 ataupun SMA. Ya jelas dong, ya jelas nggak dipanggil juga, bakalan ditolak lamarannya karena under kualifikasi. Jelas ya. Satu lagi yaitu mepet waktunya, ya kan? Hari ini terakhir kalian baru ngirim di email. Itu terkadang juga akan mempengaruhi perusahaan seberapa tertariknya kamu untuk bergabung di perusahaan ini. Tinggal 5 menit lagi baru aja kamu ngirim gitu. Yang lainnya udah dari kemarin-kemarin. Yang lainnya udah dilihat nih, ijazahnya, CV-nya dan lain sebagainya udah dilihat nih ya. Ya mereka duluan lah yang dipanggil ya. Kalau kalian 5 menit baru aja atau sehari baru ngirimin, bukannya kalian itu tidak bagus ya, bukan kalian itu tidak berkualifikasi, tapi ada yang lebih duluan dari kalian dan orangnya sudah berminat, makanya dipanggil duluan yang sudah duluan melamar ya. Jadi jangan mepet-mepet, teman-teman. Diusahakan sesuai waktunya, jangan terlalu mepet. Nah, itu aja yang bisa Bu Wenti sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.